Oke, semuanya bertemu lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas materi pengenalan dan basic Cisco. Oke. Ini kita akan mempelajari beberapa materi, yakni remote Cisco pada device dan juga pada tracer, lalu juga perintah dasarnya dan juga password encryption, lalu ada konfigurasi IP address dan juga perintah M. Oke. Untuk remote Cisco pada real device itu biasanya kita gunakan pada konsol port atau port konsol di sini yang angka 5. Sini itu bisa kita gunakan kabel LAN atau kabel USB untuk disambungkan ke PC atau laptop kita, dimana kita bisa konfigurasi lewat situ. Oke, mungkin kita bisa masuk ke remote Cisco pada paket tracer kita. Oke, kita bisa mulai. Sini kita bisa switch dulu, kita taruh switchnya dan juga kita mungkin beli satu PC. Nah, kita akan remote switch menggunakan PC kita. Lalu kita ke connection atau kabel. Di sini kita tidak akan menggunakan kabel yang otomatis, melainkan kita akan menggunakan kabel konsol. Oke, kita bukan saja sini, kita pasang di atas di konsol. Oke, ini kita bisa buka di CLI. Nah, sini kita bisa melakukan konfigurasi di sini. Kita coba di PC kita terlebih dahulu, apakah bisa. Kita ke desktop lalu ke terminal. Ini kita oke saja. Oke, di sini juga sudah bisa. Mungkin untuk remote dari PC ke switch itu saja. Kita bisa masuk ke materi perintah dasarnya. Oke. Mungkin kita bisa hapus lebih dahulu untuk PC-nya. Kita delete. Lalu kita buka switch kita terlebih dahulu. Sini bisa teman-teman lihat di samping tulisan switch ada tanda lebih besar. Mungkin kita bisa perbesar dulu untuk ukuran fontnya. Kita ke option preference, kita ke font. Mungkin kita bisa besarkan sampai mungkin 11. Terus lagi. Oke. Sini di samping tulisan switch, di samping tulisan switch itu ada tanda panah ke kanan, di mana itu menandakan kita masih di user, yang dimana perintahnya ini sangat terbatas atau mungkin tidak ada, dan kita hanya bisa mengecek status. Kita bisa menandakannya di sini. Terdapat beberapa perintah yang bisa kita gunakan dalam user ini. Ya, mungkin jika teman-teman ingin lebih, itu kita bisa masuk ke menu privilege, yang dimana kita hanya ketikkan enable. Oke, di samping tulisan switch itu ada tanda pagar yang menandakan kita sudah di privilege mode. Mungkin tulisannya kurang besar. Sini kita bisa tanda tanya lagi. Sini perintahnya itu jadi lebih banyak. Sini juga ada more, dimana ini kita bisa tekan spasi atau enter untuk menampilkan lebih.
Kalau spasi itu lebih banyak, sedangkan enter itu hanya satu. Mungkin seperti itu. Di sini terdapat beberapa perintah atau komen yang bisa kita coba. Lalu kita tidak akan mencobanya terlebih dahulu. Lalu kita ada satu mode lagi yang kita gunakan untuk konfigurasi, yaitu mode global configuration. Dengan kita bisa memasuk dengan perintah const. Di samping tulisan switch sudah ada tulisan config di dalam Chrome yang menandakan kita sudah masuk ke mode global configuration. Di sini kita bisa lihat komennya cukup banyak. Bahkan ini dimana di mode ini kita akan lakukan konfigurasi baik itu dari VLAN, trunking, dan lain-lain. Oke, mungkin kita bisa keluar dan perintah exit. Oke, kita sudah kembali ke mode privilege. Oke, kurang lebih itu saja untuk perintah dasar dari Cisco. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu password encryption. Oke, kita masuk ke service password encryption. Oke, hal ini kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya pembobolan atau hacking di switch kita. Oke, kita bisa masuk ke menu config dulu atau global configuration. Sini kita bisa masukkan perintah enable pas tab, lalu 1 2 3 kita bisa enter, lalu kita exit. Oke, kita exit lagi. Kita sini coba masuk ke mode privilege. Sini diminta password, kita masukkan dulu password kita. Oke, ini sudah bisa, namun ini masih belum aman karena ini masih bisa di show dengan cara show run. Sini terdapat enable password 123 yang dimana ini sangatlah tidak aman dan mudah dibobol. Oke, kita bisa lakukan satu cara lagi membuat password itu menjadi lebih aman. Jadi kita menggunakan perintah enable secret. Kita masuk ke global configuration terlebih dahulu. Oke, kita masukkan perintah enable secret dan ini passwordnya clean. Enter. Kita coba exit gitu. Kita exit lagi. Oke, lalu kita masuk ke menu privilege. Nah, ini sini kita coba passwordnya clean. Ini juga bisa, namun jika kita show run, ini secret itu berbeda. Ini seperti terenkripsi lah. Sedangkan enable password itu tidak bisa. Namun kita masih bisa mengakalinya untuk membuat password ini 123 menjadi terenkripsi. Masuk ke menu global configuration. Sini kita bisa masukkan service pas, bisa kita tap, lalu kita bisa enter. Oke, kita exit lebih dahulu, lalu kita lakukan perintah show run. Sini itu sudah berubah menjadi password 708711 itu. Tapi ada tapinya, enable password ini masih belum aman. Kita bisa blok terlebih dahulu, lalu kita copy. Kita bisa buka akun kita atau apapun, lalu ketikkan Cisco
kita bisa buka mungkin paling atas sini, kita bisa salin, kita Ctrl V lalu kita enkripsi, dan itu passwordnya 123. Jadi cara yang paling aman kita bisa menggunakan perintah enable secret karena ini tidak bisa terenkripsi. Oke, mungkin di materi selanjutnya kita akan belajar lagi mengkonfigurasi IP address pada switch kita. Oke semuanya, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi IP address. Ini bisa kita hapus saja. Oke, lalu kita pasang router baru. Ini kurang lebih sama seperti kemarin ya. Kita kasih switch 1 lalu kita kasih mungkin 3. Oke, kita sambungkan dari router ke switch dari sini. Oke, ini mungkin kita nyalakan dulu untuk portnya. Agar sih kita bisa tahu dapat kita konfigurasi di inverter. Oke, sebelumnya ini belum nyala, kita bisa nyalakan dulu. Kali ini kita akan konfigurasi melalui CLI atau apa ya, berbasis tulisan saja, karena tidak di praktek lapangan tidak ada seperti ini ya. Kita bisa kasih dulu sini. Oke, sebelumnya di sini kita tambahkan dulu di sini. Kita akan memakai IP 110.0/24 untuk blok sebelah kanan dan juga 20.20.20.0/24 untuk blok sebelah kiri. Oke, kita lanjut konfigurasi. Ini kita bisa enable, lalu kita ke config atau global configuration seperti yang saya jelaskan tadi, dimana jika kita ingin melakukan konfigurasi pada router switch itu bisa masuk ke menu global configuration dengan perintah config. Oke, kita bisa masuk ke interface FA 0/. Kita lihat, kita akan mulai konfigurasi dari sebelah kiri dulu, itu FA 0/0. Kita bisa enter. Oke, sini kita akan masukkan perintah no sh atau no shutdown alias aktif. Jika kita cek terlebih dahulu, sini sudah menyala hijau. Ini juga kita bisa tambahkan IP address 10.10.10.1, lalu kita masukkan subnet mask untuk prefixnya 255.255.0. Kita bisa enter. Kita coba cek dulu di sini. Bisa dilihat itu 10.10.1/24. Jadi kita bisa edit lebih dahulu. Kita masuk ke interface yang sebelah kanan, itu FA 0/1. Kita enter, lalu kita masuk ke perintah no sh itu shutdown ya. Kita coba pakai perintah yang shutdown, lalu masukkan perintah IP address. Jadi kita pakai 20.20.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita exit terlebih dahulu. Jika kita ingin melihat IP dari CLI-nya, itu bisa masukkan perintah show IP
interface brief. Ya, sebelumnya kita masuk ke menu privilege lebih dahulu. Oke, di sini ada fast Ethernet 0/0 dengan IP 10.10.1 dan statusnya manual up, di mana up itu menandakan sudah berjalan. Dan di sini 01 2021 dan statusnya juga sudah up alias sudah menyala. Kita close saja, nggak apa-apa. Sini juga warnanya sudah menjadi hijau. Kita coba tambahkan IP pada PC-PC kita ini. Buka, kita ke config. Sini default gateway, kita bisa isi 10.10.10.1 yaitu gateway dari FA 0/0-nya router. Sini untuk fast Ethernet kita pakai 10.10.10.2. Net masnya kita akan terlebih dahulu 255.255.0. Oke, kita coba di sini, kita pakai desktop aja 10.10.10.3 ya 255 buat gateway-nya kita si 10.10.10.1. Oke, kita close. Untuk PC yang ini kita juga pakai 20 masnya kita ubah dulu 255 dan videonya kita pakai 20 titik 1. Oke, kita coba cek IP kita satu persatu lebih dahulu. Oke, untuk pengkonfigurasian IP sudah selesai. Kita coba akan mengirimkan paket atau mengirimkan surat dulu. Kita coba yang satu network atau satu segmen. Ini sudah successful dari PC1 ke PC2. Lalu kita coba ke PC2 PC1. Jika successful, kita delete terlebih dahulu. Kita bisa coba kirim antar segmen. Ini belum bisa karena ini biasa. Kita coba lagi. Ini sudah successful. Kita coba sebaliknya juga. Successful dan ini juga successful. Oke, untuk pengkonfigurasian IP mungkin segitu saja. Kita langsung masuk ke materi terakhir yaitu perintah N. Kita buka router kita terlebih dahulu. Dan sini kita masuk ke konfigurasi global dulu. Oke, kita bisa masuk ke interface 0/0. Misal teman-teman di sini itu mau keluar dari menu configuration global configuration yang langsung ke menu privilege atau mode privilege, dimana kalau kita pakai command exit itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena kita mengetikkan beberapa perintah hanya tertentu tujuan, dimana ini bisa kita atasi dengan perintah N. Dia otomatis akan berpindah ke menu atau mode privilege. Lihat sini. Jika kita hanya menggunakan exit, kita bisa exit ini, itu kita harus mengetikkan perintah 2 kali, jadi itu tidak efisien. Mungkin untuk video kali ini sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.